Pernah nggak sih kamu ngalamin ini? Udah capek banget seharian, akhirnya bisa rebahan di kasur, siap-siap tidur. Lampu udah mati, suasana hening, tapi mata malah melek. Kalau kamu sering kayak gini, pas banget. Kali ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia saintifik biar bisa tidur cepat. Siapa tahu ini bisa ngubah malam-malam kamu. Relatable banget kan kutipan ini? Rasanya ironis dan nyiksa gitu. Badan rasanya udah mau remuk saking capeknya, tapi begitu kepala nempel bantal, capeknya kayak nguap entah kemana. Ini frustrasi jutaan orang tiap malam loh, tapi tenang, kita bakal bahas solusinya. Jadi, kamu cuma bisa rebahan, natap langit-langit kamar yang gelap, detak jam di dinding itu kayak ngejek, ngingetin tiap menit berharga yang kebuang. Stres mulai datang, mikirin besok bakal berantakan banget gara-gara kurang tidur. Anehnya ya, kalau ketiduran di sofa pas nonton TV atau di meja kerja tuh gampang banget. Kenapa giliran bener-bener butuh tidur malah jadi susah banget sih? Oke, yuk kita bedah akar masalahnya. Nungguin ngantuk datang itu emang bikin frustrasi dan nyiksa. Tapi jangan khawatir, kita udah siapin nih serangkaian solusi praktis. Termasuk sebuah teknik rahasia dari Angkatan Laut AS yang bisa bikin para pilot tidur cuma dalam 2 menit. Gila kan? Bahkan di situasi paling tegang sekalipun. Eits, tapi sebelum kita bocorin teknik rahasianya, ada persiapan yang harus dilakuin dulu. Anggap aja ini pondasinya. Karena tanpa pondasi yang kuat, teknik secanggih apapun ya nggak bakal maksimal hasilnya. Jadi ada 7 kebiasaan penting nih yang bisa kamu lakuin bahkan sebelum kepala nempel bantal. Masing-masing ini dirancang biar peluang kamu tidur cepat jadi makin besar. Yuk kita kupas satu-satu. Percaya atau enggak, suhu kamar itu salah satu faktor tidur yang paling sering kita lupain. Suhu idealnya itu sekitar 18,3 derajat Celcius. Loh kok dingin? Soalnya tubuh kita itu secara alami harus nurunin suhu intinya buat mulai proses tidur. Nah, kamar yang sejuk bisa bantu mempercepat proses ini. Nah, ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Mandi air anget kok buat mendinginkan badan? Tapi ada penjelasannya secara ilmiah. Jadi gini, pas kamu mandi air anget, tubuh kamu merespons dengan ngirimin lebih banyak darah ke permukaan kulit buat ngelepasin panas. Begitu kamu keluar dari kamar mandi, pembuluh darah yang melebar itu jadi efisien banget buat buang panas internal. Akhirnya suhu inti tubuh kamu turun. Nah, penurunan suhu inilah yang jadi sinyal kuat ke otak. Wey, udah waktunya tidur. Kebiasaan ngelirik jam pas nggak bisa tidur itu, musuh besar banget. Tiap kali kamu lihat jam, otak langsung ngitung. Gila, udah sejam gue melek. Terus tingkat stres langsung naik. Makin susah deh tidurnya. Solusinya gampang banget. Putar aja jamnya ngehadap tembok atau masukin laci. Pokoknya singkirin pemicu stres itu dari pandangan mata. Kamu bakal kaget deh lihat perbedaannya. Oke, yang ini mungkin kedengeran klise ya, tapi penting banget buat diingat. Efek secangkir kopi sore itu bisa bertahan jauh lebih lama dari yang kamu kira. Kafein, mau dari kopi, teh, bahkan coklat, itu butuh waktu sampai 8 jam loh buat bener-bener hilang dari tubuh. Sama juga kayak nikotin, itu stimulan kuat juga. Jadi bikin batasan waktu deh buat keduanya. Jangan deket-deket jam tidur. Olahraga rutin itu emang kunci tidur nyenyak. Tapi kuncinya ada di waktu. Olahraga yang terlalu dekat sama jam tidur, misalnya 2-3 jam sebelumnya, malah bisa naikin suhu tubuh sama detak jantung, bikin kamu jadi makin seger. Sama juga soal makanan, perut yang kelaparan atau kekenyangan, dua-duanya sama-sama bisa ganggu. Intinya, keseimbangan itu segalanya. Otak kita itu butuh transisi loh, dari mode sibuk seharian ke mode istirahat. Coba deh ciptain ritual yang nenangin sekitar 1 jam sebelum tidur buat ngasih sinyal ke otak. Bisa baca buku, tapi buku fisik ya, bukan di layar. Dengerin musik yang adem atau peregangan ringan. Apapun itu, jadiin penanda kalau hari udah selesai dan ini waktunya santai. Nah, poin ini krusial banget. Jam biologis tubuh kita itu diaturnya sama cahaya. Kalau kita dapat paparan sinar matahari alami minimal 30 menit di siang hari, itu bakal ngeriset jam biologis kita biar dia tahu kapan waktunya melek. Sebaliknya, kalau malam-malam kita liatin layar HP atau laptop, cahaya birunya itu nipu otak, dikiranya masih siang. Akibatnya, produksi melatonin, hormon yang bikin ngantuk, jadi terhambat. Oke, semua persiapan udah dilakuin dengan benar. Tapi kok mata masih melek aja ya? Jangan nyerah dulu. Sekarang waktunya kita keluarin senjata pamungkas. Sebuah teknik yang dirancang buat situasi paling ekstrim, di mana tidur itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Teknik ini tuh awalnya dikembangin buat para pilot tempur. Bayangin aja, di pekerjaan mereka salah dikit aja gara-gara capek atau stres, akibatnya bisa fatal. Makanya, mereka butuh cara buat bisa matiin tubuh dan pikiran kapan aja,
di mana aja, bahkan sambil duduk di kokpit, biar performa mereka selalu puncak. Dan hasilnya luar biasa banget. Setelah 6 minggu latihan rutin, 96% pilot ini berhasil tidur dalam waktu kurang dari 2 menit. Ini bukti nyata kalau dengan latihan yang konsisten, teknik ini beneran ampuh. Sekarang yuk kita pelajari caranya. Oke, kita urai prosesnya ya. Pertama, fokus ke wajah kamu. Coba sadari dan lemesin setiap ketegangan. Di dahi, sekitar mata, pipi, lidah, sampai rahang. Terus, biarin bahu kamu jatuh selemes mungkin, kayak semua beban keangkat. Lanjut ke lengan, biarin jadi berat dan rileks. Tarik napas dalam, embusin pelan-pelan, rasain dada kamu jadi kendor. Terakhir, rasain ketegangan itu ngalir keluar dari kaki. Nah, kalau badan udah bener-bener rileks, baru kita pindah ke pikiran. Buat bagian mental ini, ada 2 pilihan. Pertama, bayangin sebuah pemandangan yang tenang banget. Mungkin kamu lagi tiduran di hemak di pinggir pantai, atau di atas perahu yang ngapung pelan di danau yang bening. Pilihan kedua, kalau pikiran kamu susah diem, cukup ulangin kata-kata jangan mikir, di dalam kepala selama 10 detik. Tujuannya sama aja, buat ngestop aliran pikiran aktif yang tanpa sadar bisa bikin otot tegang lagi. Nah, dari semua tips yang udah kita omongin, ada satu aturan yang paling penting di antara semuanya. Satu aturan yang jadi kunci utama. Kalau kamu cuma bisa ngikutin satu hal aja, ini dia. Aturan yang bakal bikin semua tips lain jadi makin efektif. Aturan emasnya adalah konsistensi. Tubuh kita itu suka banget sama ritme dan kebiasaan. Dengan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, iya termasuk pas weekend ya, kamu secara efektif ngelatih jam internal tubuh kamu. Nanti lama-lama, tubuh kamu bakal belajar sendiri kapan harus ngantuk dan kapan harus bangun. Udah kayak pakai alarm otomatis. Terus, gimana kalau udah nyoba semuanya, tapi tetap aja masih mandangin langit-langit kamar? Pertama-tama jangan panik. Ada satu rencana darurat yang bisa kamu pakai buat mutus lingkaran setan frustrasi ini. Kalau kamu tetap rebahan di kasur sambil cemas, otak kamu malah bakal nganggap kasur itu tempat stres, bukan tempat istirahat. Jadi, kalau udah 20 menit dan kamu belum tidur juga, bangun. Pindah ke ruangan lain, redupin lampu, terus lakuin sesuatu yang nenangin dan mungkin agak ngebosenin. Baca buku manual produk misalnya. Tunggu sampai kamu bener-bener ngerasa ngantuk, baru deh balik lagi ke kasur. Jadi, sekarang kamu udah punya persenjataan lengkap nih. Mulai dari nyiptain lingkungan tidur yang sempurna, nguasain teknik relaksasi ala militer, sampai paham pentingnya konsistensi. Kendali buat dapatin tidur nyenyak sekarang ada di tangan kamu. Pertanyaan terakhirnya simple, kamu siap buat ngerebut kembali malam-malam kamu dan dapatin istirahat berkualitas yang emang jadi hak kamu?